Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Mayat pria tanpa identitas ditemukan di semak-semak. Buntut kasus pembubaran doa bersama, Pemkot Tangsel panggil pihak yang berselisih. Permasalahan lahan parkir, warga tutup jalan kawasan industri. Permasalahan parkir sering menjadi penyebab terjadinya perselisihan karena banyak pihak yang berebut ingin menjadi pengelola. Seperti yang terjadi di kawasan industri modern Cikande, Kabupaten Serang. Sejumlah warga yang berasal dari Desa Nambo Ilir menutup akses jalan utama kawasan industri modern. Penutupan jalan kawasan ini dipicu keinginan warga setempat yang ingin dilibatkan dalam pengelolaan lahan parkir di ruko modern. Warga menuntut area perparkiran di ruko modern dikelola BUMDes setempat. Namun karena mediasi tak menemukan jalan keluar, warga pun beramai-ramai menutup jalan. Berusaha mediasi sudah 2 kali, 3 kali lah kemarin. Tapi hari ini terakhir mediasi, tapi tetap tidak ada keputusan dari pihak modern untuk memberikan lahan parkiran yang di ruko modern. Karena tuntutan dari warga Nambo Ilir, juga saya selaku BUMDesnya menginginkan lahan parkiran itu dikelola oleh BUMDes dari desa untuk kesejahteraan warga Nambo Ilir juga. Tapi kenyataannya dari pihak modern itu dengan alasan bahwa dia sudah tanda tangan dengan vendor, tapi vendor itu sendiri dari anak yang punya perusahaan modern ini. Akibat aksi warga ini pun sejumlah kendaraan yang akan keluar masuk kawasan industri sempat tertahan. Pihak pengelola kawasan modern Cikande menyayangkan terjadinya penutupan jalan hingga mengganggu lalu lintas. Tidak mau seperti ini sebenarnya. Jangan sampai terganggu produksi ya? Sangat-sangat mengganggu Pak. Mengganggu ya? Mereka tuh sangat membuat kami nggak nyaman. Gak bisa diajak ngomong. Siap, keinginannya seperti apa? Keinginan dari pihak modern gimana? Kita tidak bisa begini dong Pak, jangan demo begini. Ada hal kan pasti bisa dibicarakan baik-baik. Kenapa harus begini? Tapi sebelumnya udah pernah bersurat belum ke pihak modern dari masyarakat untuk melakukan audiensi atau apa? Nggak ada, mereka langsung bikin suratnya ke itu mana Kapolres, bikin langsung mau demo. Jadi sebelumnya belum ada pemberitahuan untuk audiensi? Nggak ada. Ada ya? Nggak ada. Siap. Setelah dilakukan negosiasi antara warga dan pihak keamanan, warga akhirnya membuka blokade yang dipasang. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Raut kesedihan terlihat dari wajah orang tua korban kekerasan seksual yang tinggal di Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Akibat kekerasan yang dialami, anaknya bahkan sempat hamil, namun akhirnya mengalami keguguran setelah mengalami pendarahan. Awalnya, orang tua korban tidak mengetahui jika anaknya hamil. Namun setelah dibawa ke rumah sakit, orang tua korban baru mengetahui anaknya dalam kondisi hamil. Setelah terus didesak, korban akhirnya mengaku telah disetubuhi oleh pelaku saat duduk di bangku SLTP sekitar tahun 2021 lalu. Penderitaan korban tak berhenti di situ. Usai melahirkan, korban mengalami depresi berat dan jatuh sakit hingga harus berhenti sekolah. Keluarga pun melaporkan kejadian yang menimpa anaknya ke pihak kepolisian dan berharap agar pelaku bisa segera ditangkap guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun hingga saat ini,
Penanganan kasusnya belum selesai, bahkan terkesan terbengkalai karena sudah 2 tahun berjalan, polisi belum tetapkan tersangka. Saya merasa deg-degan, dia kan tidak mau ambil ini. Akhirnya hamil, akhirnya pendarahan sampai melahirkan. Gitu. Nah, bayinya itu meninggal. Sempat melahirkan berarti? Nah, sempat meninggal akhirnya. Menurut orang tua korban, pelaku merupakan orang sekitar yang dikenal oleh keluarga korban. Bahkan pihak pelaku sempat menawarkan uang damai, namun ditolak oleh keluarga korban. Sementara itu, hingga berita ini dibuat, pihak kepolisian Polres Tangerang Selatan belum merespon saat berusaha dikonfirmasi terkait dengan peristiwa tersebut. Ariel Maranus dan Syahbudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan. Antisipasi penyalahgunaan sosial media terutama pada kalangan anak muda, Program Studi Komunikasi Universitas Bina Bangsa atau UNIBA menggelar seminar Bijak Bersosmed dengan tema Gen Z sebagai agen perubahan dalam menyikapi media sosial dengan bijak. Seminar tersebut digelar di Aula Kampus Universitas Bina Bangsa Kota Serang. Pemateri yang dihadirkan terdiri dari konten kreator seperti Guru Gembul dan Irnawati Kaharja sebagai Head of Protocol dan Public SCTV. Dalam seminar tersebut, mahasiswa didorong untuk lebih bijak dalam bersosmed, juga bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk mendapatkan cuan atau keuntungan. Kepada para mahasiswanya, Kepala Prodi Komunikasi Uniba juga mengajak mahasiswa bisa membawa kampus ke dunia luar dengan sosmed. Motivasinya itu saya ingin memberikan satu manfaat yang dilakukan oleh mahasiswa agar bagaimana caranya gitu. Media sosial itu menjadi salah satu benefit buat mereka, bukan menjadi salah satu hal-hal negatif yang dia dapat ataupun yang dia rasakan gitu. Karena memang ya media sosial kan tidak jauh lah dari para mahasiswa, apalagi para Gen Z seperti itu. Untuk antusiasme sendiri Pak dari mahasiswa ini seperti apa Pak, bisa digambarkan? Bersyukur sih antusiasme ini tidak hanya dari mahasiswa ilmu komunikasi saja gitu kan, tidak hanya dari prodi ilmu komunikasi saja, tapi di sini juga ada dari administrasi publik dan juga ada dari ilmu pemerintahan, bahkan di sini ada dari beberapa kampus ya, termasuk salah satunya kampus Unsera yang datang hadir ke sini gitu kan untuk menikmati acara tersebut. Mahasiswa juga diharapkan bisa menjadi agen perubahan dengan menggunakan sosial media. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.